Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam urusan dan terutama pada saat kegiatan belajar. Ya. Kembali lagi dengan saya Pak Lutfi di mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan kelas 11 TKJ. Kali ini kita akan membahas tentang materi yaitu routing statis. Apa itu routing statis? Routing adalah proses di mana suatu router akan memforward suatu paket data dari network satu ke network yang lain. Ya, itu adalah routing. Lalu bagaimana kaitannya dengan statis? Statis di sini maksudnya adalah penentuan dari alamat tabel routingnya atau IP address-nya ditentukan oleh seorang administrator jaringan. Ya, jadi di dalam IP address-nya nanti semua yang mengatur adalah administrator. Oke. Prinsip daripada routing adalah apabila ada pengalamatan yang tidak sesuai pada tabel routing, maka secara otomatis paket datanya akan diblok oleh sebuah router. Yang lain prinsipnya adalah dia akan memforward dari network satu ke network yang lain, dalam artian networknya berbeda. Oke, dalam jaringan dasar kita mengenal bahwa local area network itu dapat saling terhubung apabila memiliki sebuah network yang sama, alamat networknya sama. Bagaimana kalau networknya berbeda? Maka kita membutuhkan proses yang namanya konfigurasi dari routing. Oke, bagaimana prosesnya? Kita akan simulasikan dengan software aplikasi yang sangat populer untuk routing, untuk sebuah simulator, yaitu Cisco Packet Tracer. Yang kalian butuhkan sekarang adalah aplikasi Cisco Packet Tracer. Ya, kalian bisa download aplikasi ini. Adalah aplikasi open source di mana semua orang bisa memakainya secara gratis. Ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita membutuhkan yang namanya network device sama end device. Network device-nya adalah router sama switch. Oke, kita lanjutkan. Buatkan router di sini. Saya pilih yang 2911. Sederhana saja, kita hanya akan mengkoneksikan jaringan ke dalam router yang berbeda pada dua router ini. Kita bisa menggunakan kabel yang automatically atau disesuaikan dengan kabel yang ada di sini pilihannya. Gimana caranya menggunakan kabel? Apabila kita dengan perangkat yang sama, router dengan router, kita bisa menggunakan yang kabel tipe crossover. Ya, kabelnya kalau di sini tandanya hitam putus-putus, kita pakai crossover. Ya. Kalau kita menggunakan automatically, ini secara otomatis tipe kabelnya akan disesuaikan berdasarkan perangkatnya. Kita coba menggunakan yang automatically. Langsung saja kita tambahkan end device-nya. Automatic. Sekarang sudah saya persiapkan topologi jaringannya untuk kita mencoba simulasi dalam mengkonfigurasi sebuah routing
statis ya. Kita tahu router yang sebelah kiri kita kasih nama lab 1. Router sebelah kanan kita kasih nama lab 2. Di mana interface pada router lab 1 yang mengarah ke lab 2, interface-nya adalah GIG 0/0 atau Gigabit Ethernet 0/0 yang akan kita berikan alamat IP address 10.10.10.1/8. Apa maksud /8 ini? /8 ini adalah 8 bit yang digunakan untuk subnet masnya. Jadi 8 bitnya pertama itu nilainya 1 semua dan 3 bit yang terakhir nilainya 0.0.0. Itu adalah /8. Yang lab 2 kita kasih IP address 10.10.10.2/8 sama. Sehingga kalau /8 kita berikan subnet masnya yaitu 255.0.0.0. Gimana kita dapat ini? Ini adalah konversi dari bilangan biner yang dijadikan ke dalam bilangan desimal. Oke, lanjut. Kita akan memberikan sebuah alamat IP address pada laptop yang pertama. Laptop yang pertama ini berada pada posisi network 192.1.1.0/24. Artinya 24 bit pertama nilainya 1, sedangkan sisa 8 bitnya bernilai 0. Sehingga subnet masnya nanti di sini adalah 255.255.255.0. Oke, kita konfigurasikan alamat IP address-nya. Melalui apa? Kita klik laptopnya tadi atau PC, kita klik tombol tab menu desktop IP configuration. Kita masukkan alamat IP-nya 192.168.1.2. Kenapa titik 2? Titik 2 kita gunakan karena yang host 1 akan kita gunakan sebagai default gateway. Yang host titik 0 akan kita gunakan sebagai inisial dari sebuah network. Jadi kita tidak boleh menggunakan kedua alamat IP tersebut. Titik 1, titik 2. Subnet mask secara otomatis ketika kita klik, dia akan muncul dengan sendirinya. Oke, kita isi default gateway-nya. Kenapa kita membutuhkan sebuah default gateway? Karena ini juga salah satu alamat yang digunakan untuk menghubungkan network satu ke network yang lain sebagai inisial di mana alamat tersebut berada. Ya, sama. Yang komputer laptop yang satunya, ya, komputer atau laptop yang satunya kita kasih alamat juga 168.2.2. Oke, semua sudah di-set, tinggal kita melakukan langkah konfigurasinya. Kalau muncul seperti ini, kita ketikkan no saja. Oke, enter. Kita harus memasuki mode yang enable dulu, atau bisa disingkat dengan EN. Lalu kita harus masuk ke mode konfigurasi, tulis saja configure terminal. Atau kalian bisa melakukannya dengan singkatan conf spasi T. Lalu di sini kita lihat interface yang mengarah dari router ke laptopnya, ya. Interface-nya berapa? GIG 0/1. Nah, kita tuliskan saja dengan singkat INT GIG 0/1. Oke, kita masukkan alamat IP-nya, IP address 192.168.1.2.
255.1.1. Ini yang pertama kita gunakan adalah alamat dari default gateway-nya. 255.25. Ini adalah subnet mask-nya ya, 255.255.255.0. Ini merupakan subnet mask. Oke, enter. Oke, kalau tidak ada error, kita no spasi shut, no shutdown. Lengkapnya adalah no shutdown. Tujuannya adalah kita menghidupkan interface-nya. Oke, lanjut ke interface GIG 0/0. IP address kita tuliskan tadi adalah 10 ya, sesuai dengan ini 10.10.10.1. Karena slash-nya adalah 8, maka di sini ada 255.0.0.0. No shut. Baik, semua interface pada lab 1 sudah kita berikan sebuah alamat IP address. Selanjutnya kita ke router lab 2 yang kita masukkan IP address-nya juga. En conft atau disingkat conft tidak masalah ya. int gig 0/1, yaitu yang mengarah ke PC. IP spasi address 192.168.2.1. Nah, oke. 192.168.2.1 ini adalah default gateway pada laptopnya ya. Yang 255.255.255.0 ini adalah subnet mask-nya. No shut. Oke. Kita ke interface yang mengarah ke antar router, yaitu GIG 0/0. Oke, IP address-nya ya 10 10 10 2 255.0.0.0. No shut. Oke. Interface-nya sudah memiliki alamat IP address. Selanjutnya adalah tahapan IP root-nya. Ya, tahapan IP root-nya caranya bagaimana? Kita lanjutkan exit terlebih dahulu, masuk kepada mode konfigurasi ya, kita keluar dari konfigurasi interface. Tandanya kita masuk kepada mode konfigurasi adalah router dalam kurung config pagar ya, seperti ini. Lalu kita tulis saja IP spasi root. Tulisannya IP spasi ROUTE spasi tujuan networknya. Karena kita berada di lab 1, tujuan networknya di sini adalah 192.168.2.0 spasi 255.255.0. Lalu setelah ini adalah alamat interface yang dituju. Next hop-nya adalah 10.10.10.2 ini. Karena kita berada di posisi lab 1. Oke, kalau tidak ada error, kita lanjut ke yang lab 2 ya, sama. Kebalikannya tadi. Exit dulu. IP root 192.168.1.0. Oke. 192.168.1.0 network yang berada di lab 1. Subnet mask-nya sama /24. Untuk 10 ini adalah IP interface pada router tujuannya. Baik. Bagaimana kita ngeceknya? Melalui config ya di static. Static ini kalau pada tabel network address sudah muncul,
berarti konfigurasinya sudah selesai, sudah berhasil. Oke, lanjut kita cek konektivitasnya. Nah, masih fail ya. Cara ngecek konektivitas itu ada dua. Yang pertama dengan add simple PDU. Yang kedua kita menggunakan yang common prom ya, melalui ping IP-nya 192.2.2. Nah, sudah ada tanda replay, artinya ini antara network yang satu ke network yang lain sudah dapat saling terhubung, sudah dapat saling berkomunikasi. Oke, sekian untuk praktikum routing statik ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian selalu dimudahkan dalam belajar. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, terutama di keramaian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.